Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan
kepadanya. Demikian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini, maafkan tadi Zoom-nya terlambat ya untuk buka. Nah, hari ini saya membahas tentang mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Jadi, saya mencoba mengangkat tema ini dengan semua kebenaran-kebenaran yang kita semua pelajari bersama, yang tentunya kita belajar secara tertulis ya. Kita belajar untuk tidak cocokmologi, kita belajar untuk tidak memberikan interpretasi asal, tapi kita berusaha untuk memberikan, mendapatkan ya pengertian, mendapatkan rema dari apa yang kita gali dari setiap firman Tuhan yang kita baca ya. Maka itu kalau kebiasaan itu terus terjadi di antara kita, maka kita semua bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang kita percayai itu secara tertulis Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita baca, yang dibacakan lektor, termasuk apa yang kita renungkan, lalu kita mendapatkan pengertian, lalu kita cari di ayat lain, ternyata kok sepertinya ada yang berbeda, bertentangan, terus kita coba cari. Ternyata begitu kita melakukan seperti itu, kita menemukan ini tidak bertentangan. Ternyata ini adalah saling melengkapi ya. Nah, cara-cara seperti itu sebetulnya adalah cara-cara kita belajar firman itu dengan baik ya, bukan asal. Nah, maka itu kita masing-masing perlu memiliki pengertian, perlu memiliki pengetahuan bahasa. Paling tidak bahasa Indonesia, saudara tahu, bahasa Inggris, saudara lama-lama belajar, bahasa Ibrani, mau nggak mau belajar juga, walaupun nggak perlu bisa menulis, nggak perlu bisa berkomunikasi, tetapi mengerti arti yang ini, apa terjemahannya. Bahasa Yunani, kita mau nggak mau juga harus ngerti bacanya bagaimana, dan itu artinya apa, karena semua jelas, lewat teknologi kita belajar ya. Maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak menggali, ya, merenungkan setiap perkataan yang kita baca atau kita dengarkan dari lektor atau kita dengarkan dari Alkitab Suara atau Bible Audio yang kita sengaja putar di YouTube itu ya, atau di podcast atau secara suara kita dengarkan sambil aktivitas supaya kita mendapatkan logos-logos yang lengkap untuk kita akan memetik remanya. Tentunya kalau kita penuh dengan logos, kita akhirnya akan bisa mendapatkan rema. Itu harapannya. Tapi jangan lupa kasih itu membuat logos itu jadi rema. Kalau nggak ada kasih, kayak tadi ya sudah ada yang praktek lewat jengkol memberi memberi diakonia ya, melalui menu jengkol ya, luar biasa. Jadi itu menimbulkan kasih. Nah, kasih sendiri akhirnya mengolah logos yang kita terima. Logos itu bukan cuma sekedar Alkitab yang kita baca ya Bapak Ibu ya. Logos itu kicauan burung, kemudian desiran angin, kemudian deburan ombak, ya, situasi terangnya cahaya, mendungnya situasi saat ini, atmosfer kita, keadaannya bagaimana, suhunya sedingin apa, itu logos, saudara. Ya, logos itu bukan cuma sekedar yang kita sebut buku, yang kita sucikan yang namanya Alkitab, gitu ya, bukan Holy Bible, bukan ya. Logos itu segala sesuatu, ya. Kadang-kadang ternyata ada tikus muncul di ujung pintu, ya, ngintip kita. Terus kita jadi, ada tikus. Ada sesuatu apa yang itu berbicara lewat keadaan itu. Ya, nah, saya nggak sedang menerjemahkan tikus yang nongol di ujung lantai dekat pintu yang terbuka sedikit ya. Itu ada, nanti kita bahas lain waktu. Jadi maksud saya, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, mari lewat semua kebenaran-kebenaran firman yang kita peroleh, termasuk menjadikan Yesus
satu-satunya tuan dalam hidup kita, ya, dan juru selamat tentunya ya. Nah, itu dengan pengertian-pengertian yang kita peroleh dari ayat-ayat yang berkata-kata di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 gitu ya, ayat 7 dan seterusnya misalnya begitu. Lah kita lengkapi pengertian-pengertian itu sehingga membuat kita punya pegangan yang benar, bukan terombang-ambingkan atau diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di luaran. Nah, pada kesempatan ini pula saya mau sampaikan ada hal-hal yang secara komunitas kita juga perlu sama-sama belajar ya. Contohnya, kalau kita belajar dari Embun Pagi dan Koinonia tentang mengelola komunitas terkait dengan dunia luar, artinya di luar dari komunitas Hagios, ternyata kita belajar sesuatu, saudara. Apa? Tadi ini saya sempat ditelepon oleh Pak Paul ya. Jadi sehingga sedikit bergeser menit waktu dimulainya Good Day. Nah, kita perlu pelajari, yang saya sampaikan ini materi yang disampaikan Pak Paul kepada saya untuk kita pelajari di Good Day sama-sama, adalah tentang melihat di netizen itu ada yang mendukung, ada yang pembenci. Ada yang setia, ada yang berkhianat. Ada yang penyayang, ada yang haternya, ya, yang tidak suka. Ada yang suka, tidak suka, itu wajar ya di dalam sebuah acara sosial media seperti ini. Maka itu, saudara-saudara yang di Good Day harus tahu ya, Good Day ini adalah bagian dari komunitas Hagios ya. Kita ini semua anggota komunitas Hagios yang bersama-sama. Di kesempatan yang berbeda sudah disampaikan bahwa tidak ada rencana untuk memisahkan diri orang-orang yang ada di Good Day ini dari Hagios, ya, termasuk saya. Ada yang hari-hari ini mendukung saya, mengantisipasi, merencanakan, menggalang kekuatan, membuat acara ini bagus, ya, membuat acara ini jadi menarik nantinya, ya, semuanya disiapkan dengan baik. Itu baik adanya. Tapi ada yang pembenci, ada yang tidak suka. Itu nggak apa-apa. Nah, yang disampaikan Pak Paul tadi begini. Rupanya, kalau Pak Paul menyampaikan secara keras dan lantang di sosial media, ya, di YouTube, di Zoom kita, JPZ, itu mengenai Edis TV, mengenai misalnya katakanlah tentang yang lain-lain, itu sebetulnya adalah hanya satu orang yang sedang menegur satu pribadi di seberang sana. Untuk apa? Untuk mengerti, oh harusnya ini. Tetapi yang tadi yang disampaikan ke saya adalah tentang pendukung dan pembencinya. Pendukung dan pembencinya yang ada di channel JPZ maupun yang ada di channel-channel apologet yang di luaran itu rupanya menyerang orang-orang yang dibenci oleh narasumber yang bicara. Nah, itu yang diserukan, dan itu Pak Paul minta untuk diserukan juga di sini, di Good Day. Jika ada yang penyuka atau yang tidak suka, nah yang tidak suka tidak perlu menyerang orang-orang yang penyuka yang suka like dengan Good Day tidak perlu menyerang orang-orang yang tidak suka dengan acara Good Day. Kenapa begitu? Itu ternyata ada rahasianya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata yang Saifuddin Ibrahim lakukan di seberang sana itu membiarkan yang like dengan dia itu menyerang channelnya JPZ ya. Dampaknya apa? Karena tidak memiliki kebenaran dan kedewasaan rohani, maka sebaliknya channelnya Saifuddin Ibrahim itu rontok, saudara-saudara. Ya. Demikian juga bakal terjadi dengan Edis TV. Edis TV itu yang
suka sama dia, menyerang ke channel kita, harapannya supaya channel kita jadi buruk, ternyata ini prediksinya yang disampaikan oleh Pak Paul kepada saya, itu bakal rontok juga. Sama seperti Rudi Yohanes, sama seperti yang lain-lainnya. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ini terjadi juga buat Galarua, saudara. Ya, oke. Nah, yang jahat jadi kelihatannya benar karena tidak melakukan apa-apa, diam. Diam itu dalam arti juga harusnya salah satunya adalah mengendalikan diri. Ini pengikut ya, bukan yang bicara ya, bukan narasumber ya, pengikut ya. Kemudian di ini live chat YouTube-nya ya, menggonggong gitu istilahnya ya, mengata-ngata yang jelek-jelek. Termasuk lewat WA ya, perang chat ya, lewat WA. Nah, padahal kita yang di Gude ini adalah internal Hagios, bukan yang di luaran itu, Pak Paul jelasin itu ya. Berarti kita harusnya lebih hati-hati. Jadi saya mau sampaikan, kalau saudara sekarang ada mungkin di pihak saya sepertinya ya. Oh Pak David enggak salah ini, Pak David benar posisinya. Tapi demi untuk kepentingan kita biar bagus semua, ayo jangan mencoba untuk kenapa-kenapa dengan orang-orang yang tidak suka. Beberapa dari saudara secara private saya beritahu ya, tapi rupanya saya terpaksa harus ngomong yang ini secara umum ya, supaya saya berharap memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau disimpan, tapi saya harus nyampaikan karena rupanya di luaran sana masih ada rasa orang-orang yang suka dengan program Good Day ini menyerang atau sedikit nyinyir dengan orang-orang yang tidak suka. Nah, rugi saudara. Komunitas Hagios ini dibangun berdasarkan kasih. Kalau saudara yang suka dengan saya tiba-tiba mencoba menyerang yang sana, yang tidak suka, yang di luar, yang sudah tidak mau masuk lagi di Good Day ini, kita ruginya bersama. Termasuk saya juga ikut rugi. Kenapa ruginya? Ruginya jadi akhirnya kita tidak belajar dewasa. Nah, kedewasaan ini saya sering serukan di dalam Good Day. Ayo karakter kita bertumbuh ke arah Kristus. Biarin yang nyinyir-nyinyir terhadap Good Day, biarin aja. Kita tidak balik nyinyir kepada mereka. Karena saya bilang apa yang lalu? Ada loh yang belum lihat channel YouTube-nya Good Day, masuk ya. Itu ada, saya sudah sampaikan. Jangan kita jadi serupa seperti mereka. Jadi kita belajar untuk tidak ikut jadi nyinyir kepada mereka. Atau sindir-sindir gitu ya. Akhirnya kita jadi mirip seperti mereka. Nah, memang saudara, saya ngomong sama anak saya sendiri, kalau kamu benci sama seseorang nak di sekolahmu, dengan teman mainmu, dengan teman belajarmu, kamu tidak suka. Kamu terus pikirkan tidak suka, aku jengkel sama dia, Pak. Aku jengkel Pak sama dia. Lama-lama kamu jadi sama seperti orang itu. Saya sering ngomong itu dan beberapa dari saudara tahu ya. Di Good Day saya beberapa kali ngomong gitu. Nah, ayo saya ngajak saudara-saudara yang ada di Good Day ini, mungkin saudara ada yang baru tahu. Oh gitu ya Pak. Ada sesuatu ya di komunitas. Biasa itu ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Pada kesempatan ini pula saya mau beritahu tadi lewat telepon bahwa koinonia akhir tahun itu untuk urusan segala sesuatunya itu diserahkan kepada saya untuk saya atur nanti dengan beberapa orang ya. Untuk semua dilibatkan di dalam acara koinonia akhir tahun ya. Nah, maka itu ini adalah waktu yang pas untuk saya ngomong biar kita punya sikap yang tepat dengan semua rangkaian kebenaran yang kita dapat, kita tangkap jadi sebuah rema karena ada kasih. Biar kita juga sekarang praktek ke depan ini dengan benar. Good Day menjadi tempat latihan orang HBC, kelas-kelas, dan semua orang yang mau praktek bicara atau menyanyi atau kesaksian yang efektif, apologia yang efektif,
tapi juga merupakan sebuah pembentukan karakter supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Oke, mata Tuhan tertuju pada kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Masalah live chat ini memang sungguh luar biasa ya. Tapi setidaknya saya pernah mengalami pengalaman yang termasuk yang tanda kutip tadi ya, seperti itu. Cuman lama-lama tidak memberkati ya, seperti itu. Nah, selama perjalanan untuk menonton ya, melihat dari 2019, 18 atau 19 saya lupa, di dunia apologet itu saya mengalami pengalaman yang tidak bagus sesuai dengan apa yang dikatakan Pak David tadi, seperti itu. Lalu saya harus berubah mindset saya untuk be wise ya, lebih maksudnya lebih menjadikan lebih bagus seperti itu. Nah, kita bicarakan tentang channelnya Pak Paul gitu kan, itu memang luar biasa. Aduh, bahasanya memang udah kayak lombok rawit ya, lombok setan kali seperti itu. Nah, bagaimana menyikapinya untuk mereka, karena itu sebenarnya live chat itu juga mengganggu ya bagi kita penonton juga ya. Mau nggak mau tanpa sadar kita juga akan scroll untuk live chat seperti itu. Nah, menyikapinya adalah sebenarnya ada beberapa ya, terutama untuk yang RT6 seperti itu. Lu RT6 atau orang kita. Kalau orang kita tolong didengarkan, setiap apologet, setiap evangelis atau pendeta menyampaikan itu punya karakter masing-masing ya, seperti itu. Dan kita nggak boleh menghakimi siapapun, terutama pada pendeta kan gitu. Itu hak prioritasnya Tuhan sendiri. Misalnya dia melakukan nggak yang benar, pasti akan ditegur seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai penonton menyelaraskan untuk teman-teman kita atau untuk para penonton yang bahasanya agak tanda kutip begitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu dari pengalaman saya seperti itu gitu kan. Kecuali kalau memang yang tetangga sebelah memang mohon maaf saja dan jebret kan gitu. Seperti itu pun juga pilih-pilih, nggak asal kan seperti itu. Karena ada bahasa yang menjijikkan juga yang tidak pantas komen seperti itu. Jadi apa yang saya lihat di dalam live chat itu, misalnya yang di wilayah Indonesia atau beda banget dengan yang luar negeri. Bukan saya membandingkan luar negeri bagus enggak ya. Mereka benar-benar tes begitu, bukan asal jebret. Walaupun ada beberapa yang jebret, ya namanya juga RT6 yang di luar sana sama semua sama ya. Pokoknya yang berbau RT6 itu maaf saja ya, ini bahasa saya auto goblok, itu aja ya. Nah, kita kembali lagi ke live chat seperti itu. Jadi teman-teman juga bantu untuk bagaimana menyikapinya, kita sebagai penonton misalnya di channelnya Pak Paul seperti itu ya, untuk tidak terpengaruh, untuk menggiring mereka pun juga seperti itu. Tapi kalau memang sudah namanya orang emosi itu, kalau ditanggepin dia merasa bahagia. Tapi kalau memang ini kadarnya memang sudah nggak bisa, ya sudah, kita tutup live chatnya, kita dengarkan apa yang disampaikan, misalnya khotbah atau berapologet menyampaikan apologianya Pak Paul seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita sebagai penonton lebih apa sih Pak ya, be wise itu apa sih ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, lebih, pokoknya lebih yang lebih bagus lah seperti itu. Seperti itu aja ya. Teman saya sendiri, saya tuh berapa kali melihat seperti itu. Jadi saya dulu juga bergereja di GBI Kia, saya sempat vakum. Jadi vakum berapa lama nggak ke gereja, tahu-tahu terjadi perpecahan di gereja itu. Nah, tetapi waktu itu saya mencari tahu karena saya itu tidak nyaman gitu di gereja itu gitu. Saya merasa kok sesuatu yang tidak benar terjadi gitu. Jadi akhirnya saya mencari tahu yang pecahnya gitu. Jadi akhirnya saya pindah yang pecahnya, mengikuti perpecahannya yang pecah itu gitu. Ternyata mengapa saya nggak nyaman sama itu, akhirnya saya dapat informasi karena di gereja itu terjadi perzinahan gitu, yang di gereja yang semulanya itu gitu. Nah, jadi kalau di sini saya merasa kalau Good Day ini saya merasa nyaman gitu. Jadinya ya
saya tuh orangnya gini, saya bisa merasakan secara roh gitu ya, di mana saya belajar, di mana saya berkomunitas gitu. Kalau roh yang di sana itu dan roh saya bisa menyatu, itu saya suka gitu. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak sehroh lagi gitu ya, roh di dalam saya itu merasa ada sesuatu yang tidak, itu biasanya memang saya tetapi tidak akan bikin masalah, tapi saya mengundurkan diri sendiri gitu. Nah, karena saya pun waktu keluar dari setiap gereja di mana saya berkomunitas, itu biasanya saya mundur dengan cara baik-baik. Saya minta izin kalau saya merasa rohnya sudah ada yang tidak benar gitu, tidak satu roh lagi. Itu biasa saya minta izin dengan cara baik-baik gitu. Nah, dan saya pun tidak akan menjelekkan gitu. Nah, itu style saya gitu. Nah, di Good Day ini saya merasa ya kita di sini mau sama-sama bertumbuh gitu kan. Jadi saya juga setuju dengan pendapatnya Pak David gitu. Kita ini kan dalam pembentukan karakter. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu adalah untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita gitu. Nah, itu harus kita pegang gitu. Karakter itu harus kita pegang. Jadi dengan karakter Kristus itu, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus merespon dengan karakter Kristus di dalam kita gitu. Jadi jangan pernah keluar dari karakter itu gitu. Karena memang musuh kita itu selalu mencoba untuk menguji kita, menguji karakter Kristus di dalam kita, supaya kita itu meledak dan keluar gitu dari karakter Kristus gitu. Nah, itu yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, jadinya makanya saya itu selalu fokus walaupun saya bermedia sosial gitu. Saya selalu menjaga karakter saya. Orang mau ngomong apa, mau apapun, saya nggak peduli. Karena apa? Saya nggak mau terpengaruh untuk saya itu, kan sebenarnya musuh kita itu maunya kita itu seperti dia gitu. Setuju dengan dia gitu. Membenarkan pikiran, perkataan, perbuatannya yang tidak benar gitu. Tapi kan kita harus dengan karakter Kristus, kita memahami pikirannya Kristus, kan? Jadi kita harus merespon dengan caranya Tuhan gitu. Nah, seperti Ya, kalau menurut saya haters yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang tulus hati di dalam komunitas Hagios Internasional ini, justru saya bersyukur. Kenapa? Karena justru disinilah akan terbukti kita sudah dewasa apa enggak sih? Udah berapa tahun kita mendapatkan didikan dari Pastor Paul lewat Embun Pagi, lewat Koinonia, bahwa moto kita adalah mengampuni, mengasihi, memberkati. Jangan cuma sekedar teori, tapi inilah waktunya kita memberikan hasil buah roh. Apakah kita terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif, ya, yang penuh dengan hawa nafsu? Kita kan sangat tahu ini kira-kira kalau memang ada komen-komen yang tidak baik kan kita udah pasti tahu ini hawa nafsu. Terus kalau sampai misalnya dari anggota-anggota Pastor Paul ini ternyata terpancing, ya terbukti bahwa dia adalah kambing. Tapi kalau memang para netizen atau para murid yang sama-sama belajar di sini hatinya tetap bisa murni, tetap tulus, tetap mengampuni, tetap mengasihi, maka dia masuk kategori domba. Jadi saya sangat bersyukur sudah waktunya channel dari Pastor Paul Zhang ini, kan selama ini kan yang diteror habis kan pastornya, sekarang banyak yang dititipkan Tuhan. Inilah saatnya kita untuk dewasa rohani. Jadi tetap mengampuni. Kalau memang digerakkan hati untuk memberikan respon yang baik, pastikan respon itu berasal dari hati yang mengasihi. Bukan nyindir-nyindir, enggak.
tunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Itu aja sih menurut saya. Jadi pendapat sedikit di mana renungan kita untuk sore hari ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, sungguh luar biasa ya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ini selalu saya omong ini. Karena saya merasakan Tuhan Yesus memberikan kita surat cinta atau manual book, yaitu Holy Bible yang tertulis di Alkitab. Kalau kita memang kita baca-baca, kita renungkan, kita lakukan, sungguh luar biasa. Contohnya lah, 1 Petrus 3 ayat 9 yang merupakan ayat emas kita di saat ini yang kita bahas, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi luar biasa. Jadi ini sudah saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Ada teman menurut saya sangat menjengkelkan gitu ya. Terus setiap ketemu saya perkatakan gini ya, kamulah orang yang paling baik. Misalnya mau buang muka selalu saya omong, kamulah orang yang paling baik. Jadi saya merasakan omongan saya itu terbukti. Dan memang kita sudah tidak bisa hubungannya baik, tapi saya lihat wajahnya udah wajah baik gitu ya. Jadi sungguh luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Jadi sungguh luar biasa memang Alkitab kita ini. Kalau kita renung-renungkan, kita lakukan, sungguh luar biasa. Saya sudah merasakannya sendiri. Tapi ya, seperti yang diceritakan Pak David tadi, memang bukan dari channelnya Pak Paul, dari channel lain gitu ya. Misalnya yang selalu mengatakan bahwa Tuhan kita ini 3 gitu ya. Macam-macam lah mereka. Saya selalu melawan ya, selalu melawan mereka. Selalu saya omong, memang dasar aki gorilla selalu keyakinan orang lain yang diurusin. Ya keyakinanmu lah yang kamu urusin, jangan selalu ribut. Selalu saya omong gitu. Jadi memang saya selalu melawan mereka. Nggak tahu saya itu termasuk melawan caci maki apa dengan caci maki, tapi selalu saya berapologia mungkin melawan mereka. Saya sangat benci kalau dia omong Tuhan kita itu 3 atau punya kolor lah, apalah. Jadi selalu saya melawan itu. Jadi ada teman-teman saya dulu yang Islam ya, saya teman-teman kuliah dulu, mungkin terbaca mereka juga chat-chatanku ya. Jadi kehubungi mereka, jadi memang sekarang jadi nggak mau lu menjauh. Oh, dalam hatiku gini, mungkin dibaca ya yang selalu saya lawan mereka yang teman saudaranya ya, dalam hatiku gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak mau kalian jadi teman lagi ya, saya nggak mikirin ya, ngapain iman orang lain selalu diurusin. Ya kalau benarnya keyakinanmu ya keyakinanmu lah yang diperdalam, jangan keyakinan orang lain selalu dicaci maki, dia apalah, dalam hatiku gitu. Jadi terima kasihlah buat kesaksian saya. Makasih Bu Endang. Ini ayat firman Tuhannya luar biasa ya Bu ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, jadi kalau kita bahas ayat ini, memang di dalam komunitas itu kita harus menggunakan mata Tuhan memang ya. Jadi mata Tuhan di sini yang dimaksud itu adalah
cara Tuhan memperhatikan kita ya. Jadi Tuhan itu mengawasi kita, memperhatikan kita secara intens dan fokus gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mata Tuhan ya. Mengarah kepada kita, tertuju kepada kita. Nah, itu bukan hanya sekedar melihat, tetapi benar-benar fokus dan intens. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang benar. Nah, orang-orang benar yang dimaksud di sini adalah bukan orang-orang yang nggak pernah berbuat dosa ya, tetapi orang-orang yang ketika dia jatuh di dalam dosa, dia cepat kembali bertobat, mengakui kesalahan pelanggaran dan tidak melakukan lagi. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Makanya di dalam Mazmur pun tertulis, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka. Nah, jadi dalam hal ini, di dalam kita berkomunitas, karena kalau kita baca 1 Petrus pasal 3 ini sampai ayat yang ke-22, ini memang ceritanya tentang hubungan, ya. Hubungan ini artinya komunitas. Di dalam komunitas pun kita sama, ya. Bagaimana fokus kita melihat? Apakah kita fokus melihat kepada orang-orang yang tetap setia, yang tetap hidupnya benar, orang-orang yang tetap tinggal di sini atau orang-orang yang nggak ada gitu ya kan, karena akan selalu namanya manusia muncul yang namanya asumsi liar begitu ya, oh nggak ada, oh pasti ada sesuatu begitu ya, biasa di dalam komunitas seperti itu. Tetapi kalau kita melihat ya kan, kita melihat siapa sih yang kita fokuskan begitu di dalam komunitas ya, kita fokus, oh yang ada si A, si B, si C, si D. Artinya apa? Berarti inilah orang-orang yang setia. Nah, jangan lagi kita berfokus kepada orang-orang yang tidak setia karena akan mendistract fokus kita. Sehingga apa? Akan timbul pemikiran-pemikiran yang bisa berasumsi liar begitu. Karena orang yang tetap tinggal setia di dalam satu komunitas, dia pasti merasakan dan menikmati ya berkat baik rohani maupun jasmani di dalam komunitas itu. Nah, tapi kalau orang itu tinggal keluar dari satu komunitas, berarti dia nggak merasakan mendapatkan sesuatu begitu. Nah, ada yang seperti itu ya. Karena jujur aja saya sharing kebetulan di tempat kami ya kan, sering orang itu keluar masuk, tapi saya bilang karena saya wakil gembala, saya bilang sama gembala saya dan pengurus-pengurus yang lain, kau datang dan pergi sesuka hatimu itu nggak masalah, ya. Tetapi ketika mereka sulit, mereka datang kembali kepada komunitas kita, kita harus terima. Itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus ya di tempat saya. Dan mereka bilang, wah nggak gampang begitu Pak. Kalau ada butuhnya, mereka datang ya. Tapi kalau sudah ada di dalam, mereka mencari kekurangan. Nah, itulah manusia, saya bilang, ya kan? Jadi manusia selalu mencari apa yang kurang dari hidup kita, begitu ya kan? Nah, itulah hebatnya di dalam pengajarannya Tuhan Yesus, ya. Kita harus terus apa? Mengasihi. Makanya di ayat yang ke-8 dan seterusnya, kasih dan damai, ya kan? Jadi inilah yang luar biasa Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam komunitas pasti ada kekurangan, ya kan? Tetapi yang Tuhan mau, mari kita tetap fokus melihat siapa sih yang setia di dalam sini. Nah, terus kita saling mendoakan. Karena apa? Orang benar ketika dia berdoa, doanya itu sangat besar kuasanya. Nah, itulah yang diharapkan ketika kita sama-sama bertumbuh di dalam satu komunitas, kita ada, ya kan? Kalau kurang dan lebih itu sudah pasti. Tetapi bagaimana kekurangan orang lain kita perlengkapi dengan kelebihan kita. Begitu pula sebaliknya. Kekurangan kita kita perlengkapi dengan kelebihan orang lain. Maka itu yang akan saling menyempurnakan karakter kita satu dengan yang lain sehingga komunitas ini terus bertumbuh. Nah, inilah sharing singkat dari saya. Terima kasih Bu Endang. Oke, makasih Ibu Endang. Terima kasih kesempatannya. Oke, tadi aku memang telat ya datangnya ya. Cuma tadi Pali itu yang saya dengar hanya bicara tentang yang Edis, terus habis itu Pastor Pak Paul dan juga Galarwa. Kalau saya sih cuma berkata begini, orang yang terbiasa makanan keras, hidupnya keras.
dan sudah lahir baru dia bisa melihat. Saya tipikal orang yang nggak bisa, oh jangan membalas, oh dia, oh saya nggak bisa gitu. Saya memang lebih ke ekspresif orangnya. Saya lebih ke ekspresif. Meskipun saya tahu terkadang ekspresif saya itu harus di cooling down, jadi tidak impulsif. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa musuh kita yang sebenarnya itu adalah antikristus sendiri, yaitu yang menyangkal penyaliban salib tersebut ya. Tadi kan ada Bapak siapa tadi yang komentar berbicara tentang kaum Arab lah kalau saya bilang, kaum kadrun dan lain sebagainya. Nah, kalau saya berbicara tadi kita kalau orang sudah terbiasa makanan keras, saya melihat begini dari komentar tadi Pak Leo bilang kan komentar-komentar yang hater, penikmat, sama yang setia atau yang mungkin dia bystander cuma melihat. Kalau saya memang bystander, saya melihat, saya tahu semuanya, saya tahu betul. Saya tahu Pak Paul itu ada sesuatu sama Galera, tapi saya nggak perlu benci sama dia dan saya juga nggak perlu gimana-gimana karena bagi saya pribadi yang sudah dewasa itu pasti kita bisa secara objektif melihat karakter setiap orang. Oh si Edi Steve ini begini, oh si ini begini, oh si ini begini, si Pak Paul itu begini, si siapa satu lagi ya tadi saya dengar Saifuddin dan lain sebagainya. Jadi kita yang seharusnya udah be smart dan udah tahu mengerti Tuhan, firman Tuhan, ya udah kita kadang yang saya lihat tuh orang tuh terlalu menyembah, terlalu ini misalkan saya jujur saya suka Edis, tetapi saya tidak menyembah Edis dan saya tidak membela yang kayak oh Pak Paul jangan ngatain Edis. Saya tidak seperti itu. Saya melihat apakah benar, apakah yang dibicarakan Pak Paul, saya konfirmasi. Oh, yang mana nih berita yang mana? Jadi teman-teman semua juga harus cari berita, konfirmasi dulu, lihat dulu, searching dulu, jangan langsung dari omongan orang, oh dia begini begini begini, tapi ini kan dari satu sisi, tapi lihat yang live-nya si ini. Jadi kayak gitu, yang saya lihat saling penyerangan itu menurut saya ya belum terlalu dewasa ya dan mungkin belum lahir baru. Tetapi kalau misalkan mereka sudah tahu, dia mengerti maksud Pak Paul itu apa, maksud Edis TV apa, dan maksud ini apa, dia bisa melihat nih mana yang benar atau tidaknya, mana yang ya dibilang salah juga nggak salah juga ya, ya ada benarnya juga gitu. Jadi kita bisa melihat secara kalau saya sering banget Pak Leo selalu berkata pada kamu bisa menempatkannya dengan ini tuh ini maksudnya ini tuh ini gitu loh. Itu menurut saya secara yang sudah dewasa di dalam firman Tuhan. Nah, kalau saya tadi si ibu yang terakhir sebelum Pak Yakin Alvaro kan dia bilang bahwa tentang dikatain kolor atau apa. Memang kadang-kadang saya juga terpincut ya, tetapi memang mereka itu ya saya cuma bilang antichrist dan biasanya yang selalu saya iniin, yang selalu seharusnya yang selalu kita ejekin adalah mereka, bukan si Edis TV, bukan Elemin Ron, bukan Sepudin. Kita membiarkanlah orang-orang Kristen mau apa, bukan membiarkan ya, lebih kepada kita mengetahui dan kita juga harus ambil ininya nih, tahu porsi-porsinya nih. Tapi kalau misalnya kita udah nggak tahu apa-apa ya udah jangan coba-coba menjadi so tahu gitu. Dan musuh kita yang sebenarnya adalah yang si ideologi yang halal darah ini nih. Itu sih dari saya Bu. Thank you. Makasih banyak. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Ya.